NPM 22010084. Mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian kuantitatif memiliki dua hubungan. Yang pertama, asosiatif dan kausatif. Yang dimana hubungan kausatif yaitu hubungan yang memiliki sebab akibat dalam variabel penelitian. Hubungan kausatif terdapat dalam penelitian kualitatif dikarenakan datanya objektif dan dapat diuji secara hipotesis. Hubungan kausatif tidak mempengaruhi antara variabel X dan variabel Y. Hubungan yang kedua yaitu hubungan asosiatif, yang dimana hubungan asosiatif adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan asosiatif ini juga disebut dengan adanya hubungan kerjasama dalam sebuah variabel. Penelitian hubungan variabel dapat dilihat dari hubungan antara variabel Y dan variabel X. Subjek itu yang ingin diteliti, sedangkan objek yang mau diteliti. Nah, saya mengambil contoh dari penelitian kausatif, yang dimana contoh yang saya ambil pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Subjeknya tingkat sosial ekonomi orang tua. Objek penelitiannya prestasi belajar siswa. Operasionalnya pengukuran tingkat sosial ekonomi dapat dilakukan orang tua. Sedangkan prestasi belajarnya dapat diukur melalui akademik siswa. Motivasi belajarnya dapat mencakup dorongan dari orang tua untuk mendukung pendidikan anak serta memotivasi internal siswa untuk belajar. Prestasi belajarnya diukur dengan hasil akademik yang ingin dicapai atau dilihat dari capaian pembelajaran siswa selama 1 semester. Yang kedua itu contoh penelitian asosiatif, yang dimana yang saya ambil contohnya yaitu hubungan perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa di kelas 5 SD Amborokan. Subjek penelitiannya siswa di kelas 5 SD Negeri Amborokan. Objek penelitiannya hubungan perhatian orang tua dengan motivasi siswa di SD kelas 5 Amborokan. Operasionalnya pengukuran dilakukan secara kuesioner. Motivasi belajarnya dapat diukur dengan keinginan untuk belajar. Prestasi belajarnya dilihat dari hasil akademik siswa atau nilai hasil raport selama 1 semester, dan juga dapat dilihat di capaian pembelajaran siswa selama 1 semester. Berikutnya itu contoh penelitian kausatif, yang judulnya pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa di kelas 5 SD 091713, yang dimana kausatif itu ada sesuatu yang dilakukan dan ada pengaruh yang dilakukan antara variabel X dengan variabel Y atau sebab akibat yang ada. Yang kedua itu contoh penelitian yang saya ambil asosiatif, yang mana judulnya hubungan antara latar belakang pekerjaan orang tua dengan hasil belajar siswa. Asosiatifnya adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang akan tetapi tidak saling terikat antara keduanya. Contohnya selanjutnya, hasil belajar si A lebih tinggi sedangkan orang tuanya hanya pemulung. Tetapi yang dapat dilihat itu seperti perbandingan antara si siswa dan si B. Selanjutnya yaitu judul penelitian asosiatif, yang saya ambil judulnya hubungan antara prestasi akademik siswa dengan tingkat motivasi belajar
kelas SD kelas 4 SD Melati. Subjek penelitiannya siswa kelas 3 SD Melati. Objek penelitiannya hubungan motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa di kelas 4 SD Melati. Motivasi belajarnya yaitu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan siswa belajar bersemangat. Maksudnya dorongan internal dan eksternal yaitu internal dari dalam diri sendiri atau yang sudah tertanam dari sejak kecil. Sedangkan eksternal yaitu dorongan orang tua supaya siswa lebih ingin bersekolah atau lebih semangat untuk menjalankan motivasi yang telah diberikan oleh guru atau oleh orang tua. Nah, yang selanjutnya itu prestasi belajarnya dapat dilihat dari capaian pembelajaran tujuan selama 1 semester atau kemampuan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu judul penelitian kausatif. Yang saya ambil judulnya yaitu pengaruh belajar terhadap prestasi belajar siswa di SD kelas 3 Melati. Yang dimana kausatifnya ini adanya hubungan antara variabel X dan Y, yang dimana guru akan membuat motivasi belajar supaya si siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan bagus. Contohnya itu seperti hubungan X dan Y itu, contohnya guru akan mempertimbangkan pembelajaran dengan metode tes atau dengan menggunakan angket kepada si anak A yang prestasi belajarnya meningkat tetapi motivasinya berkurang. Misalkan contohnya seperti anak-anak yang rajin belajar tetapi dia tidak ada motivasi belajarnya. Jadinya si guru akan mempertimbangkan pengaruh tersebut terhadap siswa yang memiliki kerajinan belajar tetapi tidak ada motivasi belajar. Sedangkan yang satu lagi dia memiliki motivasi belajar tetapi tingkat belajarnya tidak semaksimal mungkin atau bisa dibilang rendah dari yang rajin belajar tersebut. Jadinya si guru akan mempertimbangkan atau membuat angket atau tes secara tanya jawab atau secara wawancara. Karena sekarang banyak siswa yang rajin belajar atau memiliki prestasi tetapi motivasinya belajar. Nah, disitulah disebut dengan hubungan kausatif karena adanya pengaruh antara hubungan X dan Y. Terima kasih.